Pernah bayangin nggak gimana jadinya dunia ini kalau tiba-tiba uang menghilang? Kali ini kita akan menelusuri sejarah panjang dan menakjubkan tentang uang di seluruh dunia. Toko tutup transaksi berhenti, mungkin kita kembali ke zaman batu. Kedengarannya dramatis, tapi ini menunjukkan betapa pentingnya sesuatu yang kita sebut uang dalam peradaban manusia. Tapi apa itu uang sebenarnya? Dan bagaimana perjalanannya dari zaman dulu hingga sekarang? Dari sistem barter sederhana, kemunculan koin pertama revolusi uang kertas, hingga era digital dan cryptocurrency yang kita kenal sekarang. Siap untuk perjalanan melintasi waktu. Mari kita mulai. Zaman barter tukar-menukar barang. Jauh sebelum ada koin atau lembaran kertas berharga nenek moyang, kita punya cara sendiri untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Inilah era barter. Apa itu barter? Sederhananya tukar-menukar barang atau jasa secara langsung. Kamu punya ikan, saya punya buah, kita tukar. Kedengarannya simpel kan? Tapi ternyata barter punya banyak keterbatasan. Misalnya, kebetulan ganda keinginan. Saya harus punya apa yang kamu mau dan kamu juga harus punya apa yang saya mau di waktu yang sama. Belum lagi kalau barangnya susah dibagi atau gimana nentuin nilai tukar yang adil antara sekarung beras dengan seekor kambing. Inilah yang mendorong manusia mencari solusi yang lebih baik. Karena barter nggak selalu praktis, muncullah konsep uang komoditas. Apa itu uang komoditas? Ini adalah barang-barang tertentu yang punya nilai intrinsik dan diterima secara umum sebagai alat tukar. Syaratnya barang itu harus tahan lama, mudah dibawa, bisa dibagi-bagi. Dan yang penting semua orang setuju, barang itu berharga. Contohnya banyak banget. Di beberapa peradaban kuno, kerang kauri garam, yang dulu sangat vital untuk pengawetan makanan, bahkan ternak seperti sapi atau kambing, hingga biji-bijian seperti gandum, pernah dijadikan sebagai uang. Setiap wilayah punya uang komoditas. Favoritnya sendiri tergantung apa yang dianggap berharga di sana. Lahirnya koin pertama. Uang komoditas memang lebih baik dari barter, tapi masih ada masalah, terutama soal standarisasi dan portabilitas untuk nilai yang besar. Nah, disinilah logam mulai berperan. Logam terutama emas dan perak punya banyak kelebihan. Tahan lama, nggak gampang rusak, langka, mudah dibagi tanpa kehilangan nilai dan gampang dikenali. Awalnya orang pakai potongan atau bongkahan logam yang ditimbang. Tapi terobosan besar datang sekitar abad ke-7, sebelum Masehi di Lydia wilayah Turki sekarang. Mereka membuat koin pertama dari elektrum campuran alami emas dan perak yang dicap dengan simbol tertentu untuk menjamin berat dan kemurniannya. Di Tiongkok juga bentuk-bentuk awal koin seperti uang pisau atau uang sekop sudah ada. Ide koin ini ternyata jenius dan dengan cepat menyebar ke peradaban lain, terutama Yunani kuno. Orang Yunani menyempurnakan pembuatan koin dengan desain yang lebih artistik, menampilkan dewa-dewi atau penguasa mereka. Lalu Kekaisaran Romawi mengadopsi dan menyebarkan penggunaan koin ke seluruh wilayah kekuasaannya yang luas. Koin emas, aureus, perak, denarius, dan perunggu, sestertius, menjadi tulang punggung perdagangan dan ekonomi mereka. Standarisasi koin ini sangat mempermudah transaksi, membiayai pasukan, dan menunjukkan kekuasaan kaisar. Bisa dibilang koin adalah salah satu kunci sukses ekspansi dan stabilitas ekonomi peradaban besar ini. Inovasi Tiongkok. Uang kertas pertama. Sementara koin logam berkuasa di barat, di timur, tepatnya di Tiongkok, sebuah inovasi finansial yang revolusioner sedang lahir. Bayangkan kalau mau transaksi besar bawa koin logam bertumpuk-tumpuk, itu berat dan gak aman. Nah, pedagang di era dinasti Tang sekitar abad ke-7 Masehi mulai menggunakan semacam surat promes atau sertifikat deposit yang disebut fei qian atau uang terbang. Ini adalah bukti bahwa mereka punya simpanan koin di tempat lain. Tapi uang kertas yang benar-benar dicetak dan diedarkan oleh pemerintah sebagai alat tukar resmi baru muncul di era dinasti Song, sekitar abad ke-11 yang dikenal dengan nama Jiaozi. Inilah cikal bakal uang kertas yang kita kenal sekarang. Kabar tentang uang kertas Tiongkok ini sampai juga ke Eropa, salah satunya lewat catatan perjalanan Marco Polo di abad ke-13. Tapi orang Eropa saat itu masih skeptis. Masa sih secari kertas bisa punya nilai? Butuh waktu berabad-abad sampai Eropa benar-benar mengadopsinya. Awalnya para bankir dan pandai emas yang mulai mengeluarkan surat promes sebagai bukti simpanan emas. Barulah pada abad ke-17 bank-bank di Eropa seperti Riksbank di Swedia mulai mencetak uang kertas yang bisa diedarkan secara luas. Meskipun awalnya seringkali masih dijamin dengan simpanan logam mulia, ini adalah langkah awal menuju sistem moneter modern di barat. Selama berabad-abad nilai uang kertas seringkali dikaitkan langsung dengan cadangan emas atau perak yang dimiliki oleh bank atau negara. Inilah yang disebut standar emas. Artinya secara teori kamu bisa menukarkan uang kertasmu dengan sejumlah emas tertentu. Sistem ini memberikan rasa percaya.
Namun terutama setelah abad ke-20 banyak negara mulai meninggalkan standar emas, terutama karena kebutuhan biaya perang dan pertumbuhan ekonomi. Muncullah era uang fiat. Apa itu uang fiat? Ini adalah uang yang nilainya ditetapkan dan dijamin oleh pemerintah yang mengeluarkannya, bukan karena bisa ditukar emas, tapi karena adanya kepercayaan publik pada otoritas tersebut. Uang yang kita pakai sekarang ini ya uang fiat. Dengan adanya uang fiat, peran bank sentral menjadi sangat krusial. Apa itu bank sentral? Ini adalah lembaga yang diberi wewenang oleh negara untuk mencetak dan mengedarkan mata uang serta mengatur kebijakan moneter. Tugas utamanya banyak mulai dari menjaga stabilitas nilai mata uang agar nggak terjadi inflasi yang gila-gilaan, mengatur suku bunga, hingga memastikan sistem pembayaran berjalan lancar. Mereka adalah dirijen dalam orkestra ekonomi sebuah negara. Keputusan bank sentral bisa sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari dari harga barang sampai bunga cicilan rumah. Memasuki abad ke-20, desain uang kertas dan koin menjadi semakin canggih dilengkapi fitur keamanan untuk mencegah pemalsuan. Setiap negara bangga dengan mata uangnya yang menampilkan tokoh pahlawan budaya atau lanskap alamnya. Tapi abad ini juga penuh gejolak. Beberapa negara bahkan mengalami hiperinflasi di mana nilai uang anjlok drastis sampai-sampai butuh gerobak uang cuma buat beli sepotong roti. Ini jadi pelajaran penting tentang menjaga kepercayaan dan stabilitas nilai uang. Seiring kemajuan teknologi, konsep membawa uang tunai mulai bergeser. Apa itu pemicunya? Lahirnya uang plastik. Ide kartu pembayaran sebenarnya sudah ada sejak awal abad ke-20, tapi kartu kredit modern pertama yang dikenal luas adalah Diners Club Card yang muncul tahun 1990. Ini memungkinkan orang makan di banyak restoran tanpa bayar tunai saat itu juga. Lalu disusul kartu debit yang langsung memotong dana dari rekening bank kita. Tiba-tiba, dompet kita nggak cuma diisi lembaran uang, tapi juga deretan kartu. Lebih praktis, tapi juga memunculkan tantangan baru soal keamanan dan utang. Di satu sisi kemudahan ini menjanjikan kecepatan dan kenyamanan, tetapi di sisi lain ada resiko utang yang mengintai. Banyak orang terjebak dalam siklus pembelanjaan yang berlebihan tanpa menyadari berapa banyak yang telah mereka habiskan. Ketidakakuratan dalam pengelolaan keuangan bisa berakibat fatal, dan ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh generasi sekarang. Maka menjadi semakin penting untuk bijak dalam menggunakan kartu pembayaran dan mengatur anggaran keuangan. Ledakan internet di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 membawa revolusi berikutnya dalam sejarah uang pembayaran digital. Apa itu pembayaran digital? Ini adalah transaksi yang dilakukan secara elektronik tanpa perlu fisik uang atau kartu. Kita mulai kenal online banking untuk transfer dana dari rumah. Lalu muncul layanan seperti PayPal yang memudahkan transaksi lintas negara. Tak lama kemudian e-money atau uang elektronik dalam bentuk kartu prabayar multifungsi atau saldo di aplikasi smartphone menjadi sangat populer. Bayar tol, naik transportasi umum, belanja online semua jadi serba cepat dan mudah. Dan kini kita berada di tengah gelombang inovasi lainnya. Apa itu cryptocurrency? Ini adalah mata uang digital atau virtual yang diamankan dengan kriptografi, membuatnya hampir mustahil untuk dipalsukan. Bitcoin yang muncul tahun 2009 adalah pelopornya. Yang unik, kebanyakan cryptocurrency berjalan di atas teknologi yang disebut blockchain, sebuah buku besar digital terdesentralisasi. Artinya nggak ada satu bank sentral atau otoritas tunggal yang mengendalikannya. Cryptocurrency menawarkan potensi transaksi global yang cepat dengan biaya rendah, tapi juga penuh volatilitas, perdebatan, regulasi, dan risiko. Jadi apa itu masa depan uang? Banyak ahli percaya kita sedang menuju cashless society atau masyarakat non-tunai di mana transaksi fisik dengan uang kertas dan koin semakin berkurang. Beberapa bank sentral bahkan sedang menjajaki atau mengembangkan CBDC atau Central Bank Digital Currency, versi digital dari mata uang fiat mereka. Inovasi fintech, financial technology, terus bermunculan menawarkan cara-cara baru untuk menyimpan, mengirim, dan mengelola uang. Tapi tentu ada tantangan besar, keamanan cyber, privasi data, inklusi keuangan bagi mereka yang belum terjangkau teknologi, dan bagaimana regulasi bisa mengimbangi semua perkembangan ini. Mari kita simpulkan. Uang and peradaban. Dari barter kerang hingga kode digital, perjalanan uang adalah cerminan luar biasa dari inovasi, adaptasi, dan evolusi peradaban manusia. Apa itu uang pada akhirnya? Lebih dari sekadar alat tukar, uang adalah sistem kepercayaan, simbol nilai, dan teknologi sosial yang membentuk cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Sejarahnya mengajarkan kita banyak hal tentang ekonomi, kekuasaan, teknologi, dan sifat dasar manusia itu sendiri. Dan yang pasti cerita tentang uang ini masih akan terus berlanjut dan berkembang. Menurutmu apa bentuk uang di masa depan? Terima kasih sudah menyimak perjalanan panjang kita kali ini.
Jangan lupa like, komen pendapatmu, dan subscribe channel kami untuk penjelajahan pengetahuan lainnya.